semua menggunakan AI. Yes. Udah nggak bisa lagi ditanya, kamu pakai AI nggak? No. The assumption is, kamu menggunakan AI, but how strong is your personal understanding in regards to the topics? Akuntabilitas ini agak susah diukur. Betul. Pada akhirnya kan ketika kita bicara intervensi, it has to be measurable. Yes. Proses berpikir itu tidak boleh dihilangkan dengan adanya ChatGPT gitu. Ketika kita ngomongin talent sebagai dosen, apa sih yang shocking fact about students ketika waktu di Belanda, S2, S3 di Inggris, kemudian pulang? Apa sih perbedaan karakteristik yang paling mendasar yang, padahal kalau kita lihat kan, kita banyak juara olimpiade fisika, olimpiade matematika, tapi kemudian investasi-investasi sekarang ini trennya larinya ke Vietnam, nggak ke Indonesia, karena dianggap orang Indonesia ini PISA skornya rendah. Gitu kan. PISA skor itu artinya kan kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan science, teknologi, engineering, math kita sangat rendah, sehingga dianggap kalau buka pabrik di Indonesia pekerjanya bisa nggak nih gitu kan. Kan buka pabrik nggak sekadar buka pabrik, harus ada orang yang bisa ngerjain gitu. Sementara orang-orang di Vietnam negara kedua tertinggi setelah Singapura di Asia Tenggara, PISA skor dianggap orang-orang Vietnam pintar-pintar, jago-jago gitu. What's happening gitu kan? Padahal kita juara-juara tuh. Kemudian apa sih yang membedakan student di sana ketika belajar dengan di sini? Iya. Ada beberapa sih ya Kang ya. Kalau yang paling umum kan tentang confidence English gitu ya. Tapi nanti saya ingin membahas yang kedua yang justru lebih cukup penting juga. Tapi yang pertama kan confidence berbicara ini ya. Kita sering banyak diskusi gitu ya, kenapa misalkan orang India itu banyak jadi CEO karena mereka dari kecilnya udah berbicara bahasa Inggris, udah confidence gitu ya. Dan bagi kita yang dari negara timur ini, ketika masuk ke kuliah culture internasional, kita pasti akan shock gitu ya dengan kekritisan orang bicara, berani berdebat dan lain sebagainya. Ini masalah bahasa dan kepercayaan diri gitu. Tapi yang kedua, yang menurut saya juga perlu jadi catatan kita, memang kecerdasan kognitif kita ya Kang ya. Walaupun kita selalu bicara, kita juga nggak kalah kok, kita juga bisa. Tapi kan we talk about statistics ya. Ya yang juara-juara olimpiade ini just outlier gitu, itu outlier gitu. Bahkan LPDP aja masuk ke statistics ini kan. LPDP yang jago debat, cerdas banget itu juga jarang gitu kan. Maksudnya adalah orang-orang yang mungkin di Indonesianya berprestasi baik, tapi ketika sudah masuk ke level internasional, kita masih tertinggal gitu kan. Jadi kecerdasan kognitif ini menurut saya tetap menjadi challenge buat kita gitu ya. Karena kadang-kadang kita ngeliat kan tadi bagaimana daya membaca orang begitu cepat ngerti gitu kan. Ini kan bukan komunikasi dan confidence doang kan, tapi logika berpikir juga ya. Bagaimana misalkan jago coding gitu, teman-teman saya tuh anak codingnya jago, walaupun ekonom, tapi mereka bisa ngerti how to run Python, R gitu ya. Ini kan masalah kecerdasan kognitif gitu. Jadi saya merasa justru selain confidence bahasa Inggris, yang kedua yang cukup shock buat saya adalah kecerdasan kognitif orang-orang ini yang begitu hebat ya. Dan artinya kemampuan bernalar ini tidak dimulai dari kampus pas S3 kita beradu gitu ya. Tapi ini kan adalah akumulasi dari pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah. Sehingga kita sering bahas bagaimana sejak SD mereka udah membaca Harry Potter, George Orwell gitu ya, yang dimulai dari membaca gitu ya. Dan kita sepakat bahwa tidak ada tidak ada kontradiksi antara kecerdasan numerik dengan literasi. Itu dua hal yang sebetulnya berkaitan gitu ya. Nah, jadi kecerdasan ini yang menurut saya cukup challenging gitu ya. Bagaimana kemampuan, ya itu kan masuk turunannya complex problem solving, analytical thinking, system thinking, creative thinking. Itu paket dari kecerdasan kognitif ya. Dimulai dari critical thinking, skeptical ketika ada dosen ngasih tahu gitu. Sehingga itulah yang membuat kita shock ya Kang. Mungkin Kang juga merasakan ketika di Harvard. Termasuk bagaimana pendidikan dosen itu kan selalu men-challenge kalau suruh nulis ya. Coba lihat perspektif A, kontraskan dengan perspektif B, beri contoh, lalu bagaimana pendapat kritikal kamu gitu. Itu kan dahsyat ya Kang ya. Nyuruh kita melihat bagaimana posisi kita, gimana posisi yang berlawanan dengan kita, beri contoh, lalu kasih sintesis bagaimana pendapat kamu. Nah, ini kan gaya berpikir ini tidak dimiliki oleh banyak orang Indonesia. Hanya orang-orang yang ikut debat waktu S1-nya aja yang belajar kayak gitu kan. Tapi sebagian dari kita kan
ya udah dosen ngomong apa kita percaya, tapi belajar mengkritisi, belajar melihat sisi lain dari suatu teori, that's challenging buat saya. Dan budaya diskusi di akademis gitu ya, itu adalah kemewahan yang ketika saya pulang masih belum Nggak ada nggak gitu. ada kan. Ya walaupun tantangan dosen ya gue dong yang ciptain sebagai dosen, tapi ini kan panjang gitu ya. Itu sih Kang. Terus mahasiswa Indonesia, how you see Kang Yorga sebagai dosen dari the best school in Indonesia? Ya. Tetap menemukan tantangan itu juga. Ini kan krem de la kremnya Indonesia nih, gitu kan? Iya. Tapi saya selalu bilang bahwa kalau untuk nyelamatin diri Anda sendiri, Anda insya Allah aman gitu ya. We talk about statistics, misalkan dari tracer studi beberapa tahun ITB itu, lulusannya 3 bulan pasti dapat kerja gitu ya. Gajinya gitu misalkan di atas UMR udah pasti dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk survival diri sendiri itu pasti aman gitu. Tapi kan the next challenge-nya adalah gimana mereka ini talent terbaik ini. Tapi itu dulu nggak sih? Kayak kuliah di ITB, pasti kerja gitu. Iya. Statistically speaking, last tracer studi tahun lalu itu masih ya? besar angkanya kan. Misalnya gaji, rata-rata gaji gitu ya. Ya parameter-parameter lah ya. Gitu. Dibanding lagi kan kita komparasi ya, dibanding the rest gitu. Tapi mungkin kalau dibandingkan top talent yang lulusan luar negeri gitu mungkin pasti jauh ya. Mesti ada kompetisi di sana gitu. Jadi artinya yang selalu saya provokasi ke adik-adik ini adalah ya bukan hanya ITB ya. Ketika dia udah kuliah di Unpad, di Telkom, mereka kan udah masuk top 10% harusnya Kang ya, secara statistik ya. Jadi artinya harus udah tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi juga berpikir tentang orang lain gitu. Jadi itu tantangan saya ketika menjadi dosen sih, memang anak-anak muda yang sekarang overthinking, galau gitu ya. Kita harus bakar semangatnya bahwa Anda hidup gak cuma buat diri Anda nih gitu. Ini banyak yang harus Anda pikirkan karena banyak orang yang ingin ada di posisi Anda sekarang. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua, tentu tantangan belajar yang berbeda ya Kang ya. Kita nggak bisa bilang, wah anak sekarang susah belajar, gak engage. Itu kan berarti kegagalan kita membaca kebutuhan mereka gitu kan. Tapi ini challenge gitu kan. Bagaimana tren-tren anak sekarang belajar, itu juga harus kita pelajari gitu. Yang saya dapat misalkan, mungkin Akang juga karena mengajar beberapa kali menemukan pola, misalkan mereka ini senang action learning kan. Mereka ini senang kerja kelompok, diberi tugas, disuruh mikir, kemudian presentasi, kita kasih feedback, itu yang mereka suka gitu. Tapi kalau sudah bicara tentang pedagogis, ngajar gitu ya, ada teorinya, klasikal, ini susah gitu. Harus dipanasin dulu gitu ya, sampai mereka mau buy-in dengan gagasan kita gitu. Itu menurut saya tantangannya dalam pengajaran. Selain tadi tantangan idealisme ya, kita harus panas-panasin, bakar semangatnya bahwa mereka kuliah nggak cuma buat diri sendiri, bukan cuma buat nyari kerja. Yang kedua adalah mencari approach yang tepat gitu, bagaimana teman-teman ini belajar. Jangan sampai gitu ya, mereka ini udah terlalu sering dijudge kan, Gen Z ini ya, Gen Z ini, wah generasi apa, kan pasti ada rasa kesal di hati teman-teman ini gitu. Nah, kita sebagai dosen harus bisa mencari pattern apa yang terbaik, yang sampai saat ini kita masih belum tahu. Karena itu tugas kita juga sebagai pendidik gitu. Ya, benar kan. Saya ngajar, ketika saya ngajar, saya ngasih tugas ujian tengah semester. Ya. Tugas saya adalah, kalian silakan buka mau upload file ke ChatGPT, berikut dengan kasih saya jawaban yang ringkas silahkan. Tapi tulis tangan. Saya bilang, tulis tangan di kertas, kemudian jelaskan dengan bahasa kalian. As simple as that. Saya cuma minta itu aja. Dan ternyata untuk menulis tangan pun banyak yang nanya sama saya. Boleh nggak setengahnya aja yang ditulisnya? Nggak cuma 1-2 orang yang bertanya kayak begitu. Artinya memang, padahal mereka semester 5, semester 7. Artinya mereka mungkin dengan adanya AI, teknologi, tantangannya adalah bagaimana kita sebagai dosen, sebagai pendidik, men-trigger proses belajar mereka. Karena kebiasaan menulis ini sangat baik sebetulnya. Karena pemahaman, ya kan, itu muncul justru adalah ketika kita menulis. Bukan ketika kita membaca gitu. Membaca kita just read the words by words aja gitu. Tapi ketika kita menuliskan kan, connecting the dots, we connect something gitu. Kemudian kita berimajinasi juga ketika kita menulis. Jadi kita push aja tuh untuk apa? Karena misalnya kita kasih case study. Bahkan sekarang anak-anak Gen Z ini kasihan. Tadi mereka di judging, padahal mereka generasi yang sangat cerdas. Saya kalau bikin PPT tuh kita masih buka PPT, bikin satu-satu slide. Mereka tuh enggak loh. Mereka tuh udah tahu
aplikasi-aplikasi AI untuk bikin PowerPoint yang Bikin bagus, PowerPoint, iya. saya pernah saya bagiin case study. Ya. Dari Harvard, case study Harvard. Saya aja butuh effort kan untuk baca case study Harvard. Ya. Saya pengen tahu, coba 30 menit kalian baca, kemudian kasih resume, presentasikan. Itu beres 30 menit. Bener nggak Kang isinya? Isinya bener. Kenapa? Yang mereka lakukan adalah file yang mereka upload ke ChatGPT, kemudian mereka minta resume, tolong bikinkan prompt di ChatGPT-nya 10 slide, sampai mereka ngebikin slide-nya. Jadi slide-nya tuh ChatGPT yang bikin. Dahsyat ya. Slide-nya bagus, penjelasannya tajam, udah gitu dalam bahasa Indonesia. Oke. Jadi bahkan mereka secerdas bahkan mentranslatekan ke bahasa Indonesia melalui AI ini. Ya. Nah, tantangan berikutnya adalah ketika saya tanya, oke, sekarang kita akan tanya jawab. Wah, baru mereka Ngerti panik. Duh, apa ya jawabannya ya gitu kan? Iya. Gitu. Nah, artinya gimana tantangan kita sebagai pendidik, teknologinya jangan dihindari. Kadang-kadang ini gara-gara AI ini kita nggak bisa di-ban gitu ya, belajar dilarang nih, gitu kan. Kalau kita, karena mereka dalam kehidupan nyata mereka akan menggunakan ChatGPT. Justru kita, you need to learn how to be very super creative in using AI. Tinggal bagaimana jangan AI-nya pinter tapi kitanya jadi nggak pinter kan gitu. Artinya, wah presentasi bagus segala macam tapi pas tanya jawab nggak ada isinya gitu kan. You have to understand juga. Gitu. Nah, itu kan kita berbicara perbedaan dari anaknya gitu. Iya. Gimana sih dengan perbedaan dosen-dosen atau tenaga-tenaga pendidik? What's significantly different ketika dulu di UK atau di Eropa dengan di Indonesia gitu? Iya. Saya meninggalkan UK itu kan Januari 2024 ya Kang ya. Tapi ChatGPT itu kita merasakan baru trennya tuh di akhir tahun kemarin ya Kang ya. Ingat nggak kalau 2023 awal tuh masih banyak salah tuh dia tuh, ya kan? Masih trial gitu. Jadi emang ini race between technology and education ya. Maksudnya kita juga masih menerka-nerka what is going on gitu. Bisa jadi artikel-artikel yang misalkan artikel tahun lalu tuh banyak yang bilang, wah AI nggak akan bisa sehebat ini. Tapi ternyata sekarang dia semakin cerdas gitu. Artinya juga memang di lingkungan akademisi kita belum punya kesimpulan yang tepat apa yang harus kita lakukan. Ada paper yang menarik dipublish di Nature gitu tentang bagaimana kita academician menghadapi AI ini gitu ya. Ada 5 dia poinnya, cuman saya ingat 3 yang cukup menarik. Yang pertama adalah embrace the AI. Ya embrace tadi itu. Pertama ya embrace aja, kita tidak bisa ban, kita bisa melarang atau pakai similarity check gitu. Wah, ini lelah gitu. Pertama tuh kita harus mengakui bahwa mereka hadir di tengah-tengah hidup kita gitu. Yang kedua, salah satu rekomendasinya itu adalah we still need human verification, Kang. Ya karena apa yang dijawab oleh AI ini kan apa yang ada di internet tadi itu ya. Misalkan case tadi, benar nggak sih jawabannya gitu? Bisa jadi benar kan? Tapi bisa jadi kalau kita baca detail, kok ada jawaban yang tidak ada di case-nya itu. Betul ya, karena saya misalnya pernah ngasih tugas ke anak-anak resume buku, Kang. Resume buku tentang 5 disiplinnya Peter Senge tentang learning organization. Itu kan kita udah tahu apa isinya. Ketika di resume ChatGPT ternyata ada ngaconya tuh gitu kan. Ya jadi artinya kita masih butuh human verification gitu. Ketika ChatGPT melakukan hal analisis untuk kita butuh memverifikasi mana yang benar, mana yang ngaco gitu. Jadi, nah yang terakhir memang kita harus keep accountable. Akuntabilitas ini juga penting kan. Jadi memang ini agak susah sih. Kita harus bertanya ke anak mana yang dibantu AI, mana yang pemikiran dia sendiri gitu kan. Termasuk buat kita academician juga kan, ketika nulis paper kita harus ngisi form kan. Ini dibantu AI enggak, bagian mana yang dibantu AI gitu. Nah ini memang meminta anak-anak supaya jujur gitu ya. Kadang-kadang kita nanya ini hasil AI atau Anda gitu. Dia kadang-kadang ini hasil saya kok gitu, tapi ketika disuruh nulis cerita ulang dia nggak bisa gitu. Jadi emang kita harus keep accountable untuk diskusi dengan teman-teman itu mana yang hasil AI, mana yang hasil pemikiran sendiri gitu. Bisa aja misalnya outline-nya oleh AI, tapi nanti beri kritis tulis tangan gitu. I personally second that. Karena gini. Artinya ketika kita mengembalikan akuntabilitas kepada individuals, bahkan
adik kakak yang tumbuh bersama dari orang tua yang sama pun bisa jadi punya ethical standard yang berbeda, ya nggak sih? betul, Karena ethics itu saya nggak bisa bilang benar atau salah, tapi like a spectrum. Ya kan, misalnya ada orang yang benar-benar nggak pernah berbohong, ada orang-orang yang menurut kita berbohong selama untuk kebaikan, why not, gitu kan? Yes. Robin Hood mencuri, benar atau salah? Salah dong, gitu kan? Sebentar dulu nih, kamu deontologist atau utilitarian, gitu kan? Dari situ aja. Padahal dua-duanya udah teori ethics gitu kan, morality theory. Jadi saya melihatnya lebih kepada bagaimana. Jadi assumption-nya ini sekarang sudah harus pada level semua menggunakan AI. Udah nggak bisa lagi ditanya kamu pakai AI nggak? No. The assumption is kamu menggunakan AI. But how strong is your personal understanding in regards to the topics? Misal, case tadi tentang bisnis ini anak-anak semester 7 nih. Saya ngasih case tadi tentang bagaimana perusahaan private equity di Jepang ini sekarang menjadi tren. Padahal sebelumnya Jepang itu cukup anti lah terhadap private equity. Kemudian case tadinya udah jauh, anak-anak presentasi panjang, pertanyaannya simple. Private equity apa sih? Dari situ private equity adalah perusahaan swasta. Artinya mereka sudah menjelaskan jauh, mereka bisa menjelaskan panjang lebar. Tapi kita with the right question, kita sebetulnya sudah bisa ngebaca sejauh mana, sedalam apa pemahaman anak-anak ini gitu. They can explain very well karena mereka memorizing apa yang sudah AI jawab. Tapi ketika kita berikan konteks di luar yang sudah AI jawab, belum tentu. Pada akhirnya kan pemahaman ini kontekstual. Gimana ketika kita memberikan pertanyaan itu gitu kan. Misalnya mereka berbicara tentang tentang private equity, ternyata the very definition of private equity they don't know. Atau sebetulnya private equity itu kenapa sih Jepang dulu anti sama private equity? Konteks itu kan udah bicara konteks. What harm that private equity bring yang itu nggak sesuai dengan value atau culture dari orang Jepang. Itu konteks, udah di luar case study. Tapi if you read case study carefully, thoroughly, and really understand the case, definitely you can answer the question. Harusnya bisa kalau teman-teman ngebaca bener-bener case study atau baca dari ChatGPT tapi betul-betul paham gitu isinya apa. Instead of ini wordingnya translate into the PowerPoint seperti itu. Jadi tadi poin yang ketiga I think akuntabilitas ini agak susah diukur. Betul. Pada akhirnya kan ketika kita bicara intervensi, it has to be measurable. Ketika misalnya kita punya siswa 100 orang, 60% menjawab are you sure gitu kan bahwa 60% tidak membuka ChatGPT gitu kan. Pada akhirnya we need to assume semua menggunakan. Then we need to assess dari 100 berapa yang paham. Karena outcome dari pendidikan adalah bukan berapa persen yang mengkonsumsi ChatGPT, tapi berapa persen yang paham. Sepakat. At the end of the day, ChatGPT dan jadi yang kita assess bukan prosesnya gitu, tapi outcome dari pendidikan. So tahu ya, baru ngajar 2 bulan nih. Udah ngerti outcome based learning. Benar sepakat. Jadi sepakat sih. Jadi artinya memang yang harus kita akuntabel secara algoritmik susah, tapi memang yang kita harus didik ke anak-anak ini adalah pemahaman tadinya itu ya Kang ya, bahwa Anda bebas menggunakan apapun, tapi Anda harus bertanggung jawab dengan what you write, what is your prompt, what you adopt from ChatGPT. Itu yang mereka harus kita ajarkan bagaimana proses berpikir itu tidak boleh dihilangkan dengan adanya ChatGPT gitu. Misalkan ada riset yang menarik, misalnya Boston Consulting Group tuh dia kerjasama sama beberapa universitas, Harvard, Stanford gitu, ngetes 750 orang konsultannya kan. Bagaimana mereka menggunakan ChatGPT. Ternyata memang dia bagi 2, ChatGPT untuk problem solving dan ChatGPT untuk idea generation. Jadi ini 2 hal yang berbeda gitu kata si paper ini. Dia bilang untuk idea generation itu memang meningkatkan produktivitas
para konsultan ini gitu. Ketika diminta ngasih ide kreatif tentang solusi-solusi gitu ya, ngasih ide tentang brainstorm tentang apa yang harus dilakukan, ChatGPT ngebantu memberikan opsi-opsi gitu kan. Walaupun decision maker-nya tetap kita gitu. Tapi salah satu kritik di paper ini adalah ternyata untuk problem solving yang konteks tadi begitu matters, ChatGPT itu seringkali salah gitu kan. Ya karena untuk problem solving itu kan dimulai dari root cause analysis ya, 5 why, kenapa ini gini, kenapa ini gini. Gak bisa kita sekedar men-upload dokumen atau bertanya tanpa memahami konteks gitu. Jadi memang rekomendasi studi ini ya memang fokus ChatGPT itu kita leverage untuk brainstorm ide-ide baru gitu ya. Walaupun tetap decision maker-nya kita, tapi untuk mencari akar masalah, apalagi kompleks problem solving yang gak ada jawaban pastinya gitu, itu tetap dimulai dari sense manusia sebagai sense berpikir analytical manusia gitu. Jadi akhirnya memang kita harus menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa menggunakan ChatGPT dengan baik, dengan bijak, tanpa kehilangan esensi berpikirnya tadi. Dan akhirnya assessment-nya ini yang harus kita kreatif tadi ya Kang ya. Menarik tuh tadi misalkan disuruh menjelaskan ulang secara lisan, disuruh tulis tangan gitu ya, disuruh mengkritisi apa jawaban dari ChatGPT gitu. Jadi asesmen-asesmen seperti itu yang mungkin jadi tantangan buat para dosen ya, agar nggak sekedar nyuruh ada resume ChatGPT udah gitu, tapi bagaimana tetap menyuruh anak-anak berpikir kritis dengan jawaban-jawaban ChatGPT itu ya. Surprisingly, ternyata saya sangat kagum sama profesi dosen sebetulnya. Artinya, can you imagine bertahun-tahun harus kemudian menjelaskan konsep yang mungkin bisa dibilang sama gitu ya. Iya, iya. Setiap semester, bahkan kalau bisa satu semester tuh 3-5 kelas gitu kan, the same topic. Itu kan quite challenging. Karena meskipun 5 kelas yang berbeda. Saya pernah ngajar 5 kelas yang berbeda di topik yang materi sama. yang sama ya. Jadi dari kelas ini ke kelas berikutnya tuh the same thing gitu loh. The same jokes. The same jokes. Ini udah menit ke 35 ini waktunya ngejokes ini gitu kan. Iya. Wah it's very challenging. Dan ternyata beda kelas tuh beda tantangannya. Yeah. Misalnya ada kelas yang ini ternyata kalau saya tanya, mayoritas dari orang tuanya kelas pekerja gitu kan. Beda kelas nih atau beda program. Ternyata mayoritas kalau program ini orang tuanya ini pengusaha. Oh ternyata itu beda. Beda ya. Tadi yang Kang Yorga sampaikan, the best privilege is parents education ya, parents education. Which is more important in terms of privilege, money or parents education? Mungkin bukan parents education ya, parents background ya. Parents background. Ya, apapun itu ya. Yes. Money or parents background. Both lah. Both. Okay, if you have to pick one. Parents background sih. Parents background ya. Karena pada akhirnya latar belakang orang tua menentukan. Ya akhirnya setiap orang bisa mendefinisikan privilege-nya masing-masing ya. Seorang yang ingin jadi dokter, parents background-nya dokter. Karena saya beberapa ada fenomena teman-teman kuliah ya, teman-teman kuliah nggak banyak aktif jadi di BEM, nggak banyak aktif berorganisasi. Tapi dia memiliki orang tua yang levelnya itu VP di multinational company. Tapi ketika lulus, anak ini berhasil. Sukses dibandingkan teman-temannya yang aktif di BEM, aktif di organisasi mahasiswa. Kemudian setelah saya lihat, I try to, ini bukan yang riset mendalam gitu ya, tapi saya lihat following the pattern. Jadi ternyata yang dia lakukan following pattern dari orang tuanya aja. Bukan hanya money tapi kan? It's not about money. Jadi dia ngelihat orang tua saya kalau ngomong begini, dia memiliki gaya berkomunikasi yang mirroring orang tua. Orang tuanya levelnya VP. Orang tuanya terbiasa bernegosiasi dengan orang. Dan dia ngelihat cara ngomong ayah saya begini, cara ngomong ibu saya begini. Dia mirroring. Kemudian ketika lulus kuliah, dia dibilang dapat ordal juga enggak, tapi orang tua udah ngasih tahu kalau kamu mau berkarir di sini, ada program misalnya namanya MT. MT juga banyak levelnya. Perusahaan tuh banyak MT, perusahaan mana yang MT-nya bagus. Misalnya kalau banking, kamu masuk MT Citibank misalnya gitu loh. Terus ngambilnya bagian program yang apanya gitu kan. Karena macam-macam. Misalnya MT ada ODP. ODP juga kan macam-macam tuh. Ada ODP funding, ODP lending, lending macam-macam juga. Ada SMI, ada KPR, ada corporate, ada commercial. Dan mayoritas anak lulus nggak tahu. Mereka seperti masuk ke dalam hutan
Yes. Saya harus memilih karir mulai dari mana. Dan parents background helps them. Give the role model. Give the role model dan ngasih peta. Petnya itu ya. Ngasih peta. Ya. Jadi anaknya bisa jadi masuk ke hutan sendirian. Ya. Tapi ketika dia masuk ke hutan, orang tuanya ngasih ini petanya. Yes. Ini bekal yang harus kamu lakukan karena nanti di situ tuh ada ini, ada itu, ada ini, ada. Jadi mungkin anaknya berangkat tidak se-exercise anak-anak yang lain ya. Misalnya kalau mau naik gunung, kamu harus olahraga, keliling lapangan apa. Mungkin mereka nggak serajin itu. Iya. Dibandingkan anak lain. Tapi anak lain yang exercise-nya kuat, nggak dikasih peta, nyasar juga tuh masuk hutan. Betul. Gitu kan. Tapi anak ini yang sekadar secukupnya saja olahraga, tapi dikasih peta, dikasih bekal. 3 hari, 3 hari kamu cukup bawa ini. Jangan over bekal gitu. Jangan juga kurang, segala macam. Saya lihat tadi parents background super important. Dan pada akhirnya itulah yang shape our character, our mindset. Kayak begitu. Nah, walaupun memang artinya berarti kan tugas peradaban kita kan, ngalor ngidul banget kita ya. Tapi tugas peradaban kita kan kita ingin memperbesar efek ini kan. Kalau sekedar parents background yang matters, maka ini kan melanggengkan ketimpangan aja kan. Bapak dokter, anaknya dokter, bapak pengusaha, anaknya pengusaha, di mana si anaknya akan jauh lebih sukses daripada bapak dan ibunya dengan kekayaan yang lebih terkumpul ke orang, terkonsentrasi ke orang-orang ini gitu kan. Nah, disinilah saya merasa peran universitas tuh hebatnya di sini kan. Jadi kenapa social mobility paling baik itu bisa terjadi di universitas? Social mobility orang bisa loncat naik kelas tuh dengan universitas. Karena disinilah mereka bertemu kan. Orang tuh anak yang tadi orang tua itu bukan siapa-siapa, anak petani, anak apa gitu ya. Tapi saya ketemu dengan akhirnya ketemu dengan anaknya pengusaha. Awalnya yang dia tadi pengen ikut unit ini, kadi kan. Biasa anak yang aktivis yang bukan dari background orang tua privilege kan dia ikutnya ini itu kan Kang. Karena pengen mencoba-coba. Dia nggak tahu apa yang dihadapi di masa depan. Jadi dia ikut ekskul ini, IPK-nya bagus, berprestasi gitu kan. Dia jadi first generation kan. Itu kenapa misalnya ada anak dokter, tapi kok jadi pengusaha, nggak jadi dokter. Karena dia ternyata terpengaruh sama temennya yang jadi pengusaha. Nah, di sinilah menurut saya justru bagaimana PR universitas harus tetap inklusif gitu ya. Jangan sampai universitas itu melanggengkan ketimpangan itu ya. Yang bisa masuk hanya si kaya. Ya tidak hanya kaya ya. Atau hanya dokter yang orang tuanya dokter gitu ya. Atau sekolah akmil hanya TNI yang orang tuanya TNI. Jadi tidak ada social mobility itu gitu. Jadi bagaimana universitas menjadi alat social mobility yang efektif ketika mereka ini bercampur gitu. Social learning terjadi di sini. Jadi dahsyatnya kan kita yang punya privilege, saya anak dosen menjadi dosen gitu ya. Tapi bertemu dengan anak pengusaha, bertemu dengan anak petani gitu ya. Itulah yang saya merasa alhamdulillah hingga saat ini ITB masih memiliki identitas itu ya Kang ya. Walaupun ada wacana, wah ini terlalu banyak, UKT-nya kemahalan tuition fee-nya. Tapi Telkom, ITB, Unpad ini jadi pertemuan gitu antara orang-orang anak-anak dari berbagai latar belakang, dan ini bisa pendidikan tetap bisa menjadi alat naik kelas yang paling efektif selama ini gitu. Dan juga organisasi antar kampus ya. Akhirnya nyambungnya ke ekosistem ya. Betul. Ke komunitas maksudnya apa, tapi dimulainya kan dari kampus gitu. Betul. Karena pada akhirnya komunitas tempat kita kuliah lah yang mempertemukan kita dengan diverse background. Iya. Yang privilege orang tuanya mungkin tidak seberuntung kita atau mungkin lebih beruntung dari kita. Jadi kita bisa meniru pattern-patternnya itu gitu ya. Betul. Agree.